Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sejumlah pihak mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi menempuh upaya kasasi usai vonis bebas Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Dan kami akan membahasnya bersama juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri. Selamat sore Mas Ali. Mas Ali, kemudian vonis bebas ini dikatakan alat bukti untuk menjerat Ghazal Basaleh ini tidak cukup atau tidak kuat. Selama ini memangnya apa saja sih alat bukti yang dimiliki KPK? Baik Mbak Zakia, sebelum ke sana tentu yang menjadi prinsip KPK setiap putusan peradilan tentu kita harus hargai dan hormati sekalipun kami memiliki cukup bukti begitu ya. Kalau kita bicara apa sih alat buktinya, tentu di hukum acara pidana sudah cukup jelas di sana. Saksi-saksi, petunjuk, surat ya, keterangan dari tersangka ataupun terdakwa di persidangan gitu. Tentu itu sudah kami optimalkan. Jaksa KPK sudah membuka sedemikian rupa seluruh alat bukti yang telah kami miliki. Dan kita tahu bahwa baik itu pemberi suap dan kemudian pelaku peserta lainnya kan juga sudah divonis ya, baik itu ASN atau PNS di Mahkamah Agung maupun hakim justisi yang ada di Mahkamah Agung juga sudah divonis oleh majelis hakim yang sama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu tentu sesuai dengan ketentuan, maka dalam waktu 14 hari ke depan setelah kemarin dibacakan putusan, kami pastikan KPK akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan kami juga nanti akan menyusun memori kasasi dengan mendalilkan bahwa apa yang diputuskan itu ada khilafan ataupun ada salah penerapan hukum begitu ya. Jadi nanti kan bukan bicara fakta-fakta hukum lagi sebenarnya dalam proses kasasi. Karena tentu pada proses kasasi yang nanti akan diuji adalah penerapan hukumnya. Oleh karena itu yang terpenting bagi KPK saat ini adalah Pengadilan Negeri Bandung segera mengirimkan salinan putusan resminya kepada KPK. Karena dari sanalah kami akan baca secara utuh dan lengkap apa sesungguhnya yang menjadi pertimbangan dari majelis hakim. Walaupun kemarin sudah dibaca ya di putusan di persidangan, tetapi saya kira itu kan poin-poinnya saja. Tetapi secara utuh dan jelasnya ada tertuang di dalam putusan lengkapnya. Oleh karena itu ini yang kami tunggu untuk sebagai bahan kami akan menyusun memori kasasinya. Kami berharap bisa secepatnya karena pengalaman di beberapa putusan pengadilan negeri itu masih saja ada yang kemudian salinan itu dikirimkan begitu lama, sedangkan waktu terus berjalan kami harus segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Oke, Mas Ali. Artinya memang KPK sudah menyiapkan langkah selanjutnya dengan mengajukan kasasi. Tadi ada katakan sebenarnya dalam kasus ini yang penting adalah penerapan hukum. Tetapi ada mengatakan juga bahwa KPK harus mempersiapkan lagi alat bukti yang lebih kuat. Nah, ini persiapan terkait dengan alat bukti yang lebih kuat. Dan penerapan hukum yang Anda maksudkan ini seperti apa sih, Mas Ali? Iya, nanti analisis yang pertama adalah dari pertimbangan majelis hakim lebih dahulu ya Mbak Zakia. Oleh karena itu kan tadi kami sampaikan salinan putusan ini menjadi sangat penting bagi kami untuk mendalaminya nanti, mengupasnya nanti di pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut begitu ya. Kalau kemudian dari sisi kami jaksa penuntut umum, saya kira sudah sangat optimal menyampaikan seluruh alat buktinya di hadapan majelis hakim, sehingga kami juga sangat yakin bahwa terdakwa layak untuk dituntut 11 tahun penjara kan begitu ya. Namun demikian perlu kami juga sampaikan ya Mbak Zakia bahwa sekalipun saat ini divonis bebas dan nanti kami akan mengajukan kasasi, tentu paralel dengan itu Pak Ghazal Basaleh ini kan juga ditetapkan sebagai tersangka
kasus lain oleh KPK ya, yaitu dugaan penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Nah, saat ini kami fokus untuk menyelesaikan berkas perkara dengan tersangka Pak GS ini dengan sangkaan gratifikasi dan TPPU, dan tentu ke depan kami juga segera mengambil langkah-langkah hukum berikutnya untuk menyelesaikan pemberkasannya. Sehingga ada dua yang nantinya paralel berjalan. Proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan kembali akan dilakukan oleh KPK dalam dakwaan gratifikasi dan TPPU, dan juga kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Baik, Mas Ali, artinya meskipun ada vonis bebas tetapi KPK meyakini bahwa Ghazal Basaleh ini memang terlibat begitu ya, baik itu dalam kasus dugaan suap dan kemudian dengan dua kasus lainnya gratifikasi dan TPPU yang akan segera juga bergulir begitu. Baik, kita akan tunggu nanti seperti apa kemudian selanjutnya dan bagaimana kemudian kasasi kalau sudah berjalan. Mas Ali Fikri, terima kasih, juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Mas Ali.